Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan seorang hamba menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk adalah merupakan bukti bahwa hamba tersebut telah merasakan nikmatnya keimanan. Sebab tunduk, patuh dan taat itu berat. Sebab mengikut walaupun kelihatannya mudah, tapi mengikut itu berat. Sebab nafsu senantiasa menarik ataukah mengarahkan untuk lebih cepat atau untuk mengambil cara yang lain. Maka mengikut ini kelihatannya mudah, akan tetapi sebenarnya sangat berat. Dan ketundukan kepatuhan seorang hamba terhadap apa yang Allah syariatkan itu menunjukkan bahwa hamba tersebut ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan nikmatnya atau manisnya iman. Man radiya billahi rabba. Siapa yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, dia menyembah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Wabil islami dina, bahwa yang merasakan keimanan itu adalah orang yang ridha Islam itu sebagai agamanya. Dia menerima sebagaimana agama itu datang, dia mengamalkannya sebagaimana yang diperintahkan, dia tidak merubah sedikit pun, dia tidak menambah apalagi mengurangi. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, yang merasakan manisnya atau nikmatnya iman adalah orang yang ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Berarti mempercayai, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita perhatikan, coba kita periksa keimanan kita, kita takar, dan sejauh mana keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berkaitan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
Betul tidak bahwa kita ini ridha kepada Allah? Betul tidak bahwa kita ini ridha agama Islam sebagai agama kita? Betul tidak bahwa kita ridha bahwa Muhammad adalah panutan yang kita ikuti? Kita lihat dan kita takar. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya dalam hal akidah, keyakinan, mengharamkan yang namanya jimat. Nabi SAW mengatakan, inna ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun. Bahwasanya jampi-jampi yang tidak syar'i, begitu pula jimat itu termasuk kesyirikan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat berarti dia telah melakukan tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang kita katakan? Kita katakan, tapi kan terbukti ampuh. Kita katakan dalam bahasa Bugis, makada engketosi diasa, jaji, dan seterusnya. Coba bayangkan syariat Allah mengharamkan, kita mengatakan tapi kan ampuh, terbukti. Takar keimanan kita. Allah mengharamkan, kita mengatakan tidak. Dalam hal berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita berdoa kecuali hanya kepadanya. Allah mengatakan, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzibin. Jangan sekali-kali engkau berdoa kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau akan termasuk pasti orang-orang yang diazab, yang disiksa masuk neraka. Tapi kemudian kita mengatakan ya, bahwa terjadi, saya datang ke kuburan dan meminta, terjadi apa yang saya minta. Kita menganggap bahwa ada yang bisa mengabulkan doa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan kita berdoa kepada selain Allah, selainnya, tapi kita justru menganggap ada tempat-tempat yang bisa mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba. Tapi kan prinsip kita mengatakan, bagaimana usaha bisa jalan? Bagaimana kita bisa memulai usaha tanpa pinjaman, dan dari mana pinjaman itu kalau tidak berbunga? Padahal Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi SAW melaknat orang yang memakan riba, wa mu'kilahu, dan orang yang menyuruh untuk memakan riba, wa katibahu, dan orang yang menuliskan transaksi riba, wa syahidaihi, dan orang yang menyaksikan tentang keabsahan riba tersebut. Kata Nabi SAW, mereka itu sama. Mau yang makan, yang suruh makan, yang menulis transaksinya, yang menjadi saksinya sama. Lalu kemudian kita mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, sekarang zamannya, dari mana kita bisa mendapatkan pinjaman? Allah mengharamkan, kita mengambil alasan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala atau syariat ini mengharamkan suap menyuap. Tapi kita mengatakan bahwa bagaimana bisa terangkat atau menjadi pegawai negeri atau pekerjaan yang kita ingin dapatkan kalau bukan dengan cara menyuap? Bahkan hampir semua orang melakukan itu. Tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi, bahwa orang yang menyogok dan orang yang disogok itu dilaknat. Dan ciri-ciri bahwa dosa itu sangat besar ketika ada kata-kata laknat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan mendengarkan musik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati, akan datang pada umatku itu aqwam, kaum yastahilluna al-hira,
menghalalkan perzinahan, wal harira dan menghalalkan sutra bagi laki-laki, wal khamra dan menghalalkan minuman keras atau minuman yang memabukkan, wal ma'azib dan alat musik. Kan tetapi kita mengatakan bahwa itu kan cuma hiburan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Kira-kira kalau kita takar keimanan kita dan pengakuan kita bahwa kita ridha bahwa Allah sebagai Rabb kita, Islam adalah agama kita dan Muhammad adalah nabi kita, dengan semua hal ini kira-kira kadar dan takaran keimanan kita sampai di mana? Azan yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, keluar hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang sigatnya, lafaznya, berapa jumlahnya, berapa kali berulang setiap lafaznya, begitu pula dipraktekkan tata caranya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Akan tetapi kemudian kita membuat cara yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam praktek ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatur sedemikian rupa pelaksanaan salat di masjid, bahwa saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Nabi mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki paling depan, wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk itu yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk itu adalah yang paling depan. Lalu kemudian kita mengatakan dan ingin menggabungkan dalam satu saf laki-laki dan perempuan, padahal telah terdahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan yang sangat lengkap. Di mana keimanan kita dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat secara turun-temurun dan prakteknya mutawatir, tidak ada yang pernah menyelisihinya dari sejak awal sampai sekarang. Lalu kemudian ingin dijadikan bahwa khatib yang berkhutbah berdiri di sini adalah seorang perempuan. Perhatikan bahwa Islam itu ketika menempatkan laki-laki pada posisi tertentu, itu bukan berarti bahwa pada saat itu Islam sedang merendahkan perempuan. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki-laki dan perempuan dan mengetahui kelebihannya masing-masing, dan Allah mengatur tempatnya masing-masing. Maka tidak berarti ketika laki-laki ditempatkan pada satu tempat dan perempuan tidak ada di situ, bukan berarti perempuan ini sedang dihinakan. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takar keimanan kita, kemudian kita lihat berapa kadarnya di dalam menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bagaimana cara beragama yang benar.
Sebab kita perhatikan bahwa Allah itu cuma menurunkan dua, yaitu Al-Quran, kemudian hadis yang menjelaskan Al-Quran. Makanya kemudian Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Cuma itu yang diperintahkan. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti dan fanatik terhadap seseorang, siapapun dia, kecuali kepada Nabi SAW. Walaupun dia itu bisa berjalan di atas air, walaupun dia itu bisa terbang, walaupun dia itu bisa menghilang, seandainya ada orang yang seperti itu, kita tidak akan pernah fanatik terhadap siapapun. Manusia, syekh, ulama, setinggi apapun ilmunya, kita tidak akan pernah fanatik kepada siapapun. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Apalagi kalau hanya mengikuti manusia, apalagi kalau hanya mengikuti presiden, misalnya Soekarno atau Soeharto. Kita tidak dituntut untuk mengikuti, apalagi fanatik, apalagi dalam hal menentang semua hadis-hadis Rasulullah SAW yang datang secara sahih. Kita harus memperbaiki cara kita beragama yang menunjukkan bahwa kita itu benar-benar ridha kepada Allah, benar-benar ridha kepada agama yang telah disyariatkan kepada kita, ridha bahwa Nabi Muhammad adalah panutan kita. Suhaib Ar-Rumi, salah seorang sahabat Nabi SAW. Rumi artinya Romawi, tapi sebenarnya beliau bukan orang Romawi. Beliau adalah seorang anak hakim yang awalnya hidup dengan kemewahan serba dilayani, lalu kemudian diserang oleh Romawi, lalu kemudian dia ditawan menjadi budak di Romawi, sehingga cara berbicaranya pun, dialeknya pun itu mengikuti dialek Romawi. Beliau aslinya orang Arab, tapi cara berbicaranya seperti orang Romawi, sehingga beliau dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Beliau kemudian masuk ke Mekah, miskin dan sebagai budak, lalu kemudian menyatakan keislamannya. Ammar bin Yasir menceritakan bahwa suatu waktu saya bertemu dengan Suhaib di depan pintu Arqam ibnu Abil Arqam. Saya berkata kepadanya, "Madza turid, apa yang kamu ingin lakukan?" Kemudian si Suhaib balik bertanya, "Wa anta madza turid, dan kamu apa yang kamu lakukan di sini?" Kata Ammar bin Yasir, "Saya ingin masuk menemui Nabi SAW." Kata Suhaib, "Saya juga seperti itu." Lalu kemudian keduanya masuk menemui Nabi SAW dan keduanya menyatakan keislamannya. Lalu kemudian tiba panggilan hijrah. Rasulullah SAW, Abu Bakar, begitu pula Suhaib. Akan tetapi Suhaib ini setelah lama hidup di Mekah bersama dengan Nabi SAW, melakukan perdagangan, lalu kemudian beliau tumbuh menjadi orang yang kaya raya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa, "Wahai Suhaib, saya tidak melihat kekuranganmu kecuali dalam 3 hal." Disebutkan satu, bahwa engkau adalah orang yang mubazir. Maksudnya mubazir di sini, beliau dalam berinfak itu sangat luas sehingga dianggap mubazir, padahal tidak. Beliau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat kaya raya pada saat itu. Ditahan oleh orang-orang Quraisy. Nabi SAW berangkat bersama dengan Abu Bakar. Beliau tertinggal di Mekah. Setelah beberapa hari, lalu kemudian beliau berkomitmen untuk berangkat sendiri, keluar secara sembunyi-sembunyi menuju kota Madinah, meninggalkan Mekah tanpa sepengetahuan orang-orang Quraisy. Akan tetapi di tengah perjalanan terdengar kabarnya bahwa beliau keluar meninggalkan Mekah. Lalu kemudian disusullah oleh pasukan-pasukan yang ahli dalam memanah, oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian mendapati Suhaib itu di pertengahan jalan. Lalu kemudian Suhaib mengatakan, "Kalian tahu bahwa saya lebih ahli dari kalian dalam hal memanah. Jika kalian mendekat, maka saya akan cabut
anak panah ini dan saya arahkan kepada kalian. Dan mereka semuanya takut, dan karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya si Suhaib ini kalau dia tarik anak panahnya dan lepaskan tidak pernah meleset. Akan tetapi kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Suhaib, kamu datang ke Mekah dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Sekarang kamu menjadi orang yang kaya raya, lalu kemudian kamu mau tinggalkan Mekah dan membawa hartamu itu. Kata Suhaib, perhatikan, apakah jika seandainya saya tinggalkan seluruh hartaku itu untuk kalian, kalian akan membiarkan saya untuk berhijrah ke Madinah? Kata mereka, iya silahkan, tapi tinggalkan seluruh harta. Lalu kemudian Suhaib memberitahukan semua tempat-tempat hartanya, semua apa yang dia miliki, ambil semuanya, dan mereka mengambil semuanya. Dan dia berangkat seorang diri menuju Madinah, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harta. Lalu kemudian malaikat Jibril mendahului Suhaib sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitakan bahwa telah terjadi pada Suhaib seperti ini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang si Suhaib, Nabi mengatakan, Rabiha al-bai'u ya Aba Yahya, sungguh perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Abu Yahya ini adalah kunyah daripada, panggilan daripada Suhaib. Bayangkan dia tinggalkan seluruh hartanya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turunlah ayat yang berkenaan dengan beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, menjual dirinya karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irda anillah, ridalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ridha kepada kita. Maka kita cek keimanan kita dengan cara apa, sejauh mana kita menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.